ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tentunya pagi atau menjelang siang ya. Untuk dulur sekalian di kesempatan suasana siang hari ini kita bertemu dalam obrolan UMKM. Dulurku di mana berada di obrolan UMKM kali ini kita bakal membahas sebuah topik yang menarik ya. Bingkisan sehat ramah di kantong. Wah. Ini yang dicagi-cagi ya. Sehat ramah di kantong. Ya, ini siapa nih yang kira-kira cek naga sumber kita di obrolan UMKM ini. Cek juga bakal ngaturi baik kalau dulur ada yang nak bertanya dengan narasumber juga diaturi baik ya di line telepon 017351656 atau melalui WhatsApp Pro 4 RRI Palembang ya, atau melalui YouTube-nya Pro 4 RRI Palembang ya, yang mungkin bakal kaget kita baca ke dan kita persilahkan narasumber untuk jawabnya pasti ya. Nah, siapa nian kira-kira narasumber yang hadir di studio? Oh, ini sudah kalau dulur nyingok dari di RRI Digital ya, dari YouTube-nya kita ya, ada sudah tercugu. Bahasanya tercugu ya. Apakah gerangan yang tercugu cik ya? Ini sudah tercugu caknya buah-buahan segar ya. Iya, nah ternyata tentunya yang narasumber kita ini adalah merupakan owner dari usaha buah online ya. Apa dia nih? Nak Jajan. Oh iya, Nak Jajan _ ya, Palembang buah online. Bener apa bener? Bener nian ya. Iya, siapa nian kira-kira narasumber kita? Pepatah bijak ngantuk ke tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kawin. Oh indah ya. Oke, dulur, obrolan UMKM ini narasumber kita adalah cantik muda. Ada Indri Fitrah Ayuning ya, sarjana ekonomi. Wah, jadi manggilnya Indri, Fitra atau Ayu atau Ayuning. Basing cek gaya. Basing cek gaya, segala cek gaya. Iya, segala, mana nyaman ya. Yang penting melok bae cek gaya. Mano cek gaya gaso lemak nyebut kenya sebut kelah ya dak ya. Iya payu kalau cek itu Indri ya. Okay. Indri bingkisan sehat ramah di kantong sebagai seorang pelaku UMKM. Ini merintis usaha dari sejak kapan? Kalau untuk bingkisan itu kita baru mulai sekitar kurang lebih 2 bulan. Baru untuk bingkisan. Untuk yang cak tercuguk-cuguk di sekarang ini? Iya, baru sekitar kurang lebih 2 bulanan. 2 bulanan fokusnya ya. Tapi sebelum itu? Sebelumnya memang kita jualan buah, tapi online ya. Jual buah online. Untuk jual buah online itu sudah jalan kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun untuk jual buah. Jadi pertamanya jual buah online, baru yang buah yang di apa ya, di packaging gitu ya. Dibuat packaging cantik parcel ya. Mini parcel seperti itu. Oke. Tapi tadi sempat kita di luar kita obrolan kita sekarang ini, Indri sempat ngomong bahwa usaha sebelumnya sebenarnya bukan ini cik Gaya. Iya benar. Usaha apa pertama? Katanya hobi masak. Hobi cik. Hobi makan, hobi masak. Nah, ini yang cik Gaya setuju kalau dengan naga sumbang yang punya kesamuan dengan cik Gaya. Iya, hobi jajan. Hobi jajan, hobi makan, hobi masak ya. Jadi awalnya tuh 2019 Nak Jajan itu tegak. Pokoknya tuh kita jual jajanan cek. Makanya namanya Nak Jajan. Nak Jajan. Itu jual macam-macam jajanan. Seser pengen buat apa? Buat makanan yang tradisional Palembang pacak betulnya ya. Cemilan segala macam. Kalau cemilan ada 10 berarti? Iya, ada 11 juga cek. Nah, kalau untuk lanjutannya itu sempat vakum. Tapi tahun berapa tuh 2019? 2019 bertahan cuman sekitar kurang lebih 19-20 akhir lah, karena kita juga ada COVID kemarin kan. Jadi artinya COVID kemarin berdampak terhadap usaha makanan nih. Berdampaknya cek. Cuman kalau awal COVID masih deras sebab buang malas keluar. Jadi kita ya buat dari rumah kita kirim ke itu kan. Sempat vakum.
Aku juga fokus kuliah kemarin. Nah, baru mulai merintis lagi itu di 2023 bulan Juni. 2023 di bulan Juni. Itu pertama jual strawberry. Oke, jual buah seger strawberry. Strawberry becek fokusnya kan. Jual strawberry itu kita dari kiriman langsung dari Ciwidey Bandung. Untuk pengirimannya dari sana langsung dikirim ke Palembang. Aku jual dari sini untuk jual per kilo. Macam-macam grade dari yang paling mini-mini sampai yang paling jumbo ada. Nah, oke, ini kan kembali dulu sebelum kita kepada yang terkait dengan apa tema kita hari ini. Kembali lagi kepada yang disebutkan bahwa usaha pertama itu adalah makanan, gitu kan. Padahal kan jajanan itu kan sesuatu yang menjanjikan. Namun kalau makan kan pasti setiap uang tuh pasti ya, itu dicari gitu kan. Apalagi yang lagi dingin, nih makanan tuh yang anget-anget, ya, anak maju baik gitu kan. Itu kenapa malahan ketika COVID itu malahan dihentikan seperti itu? Lebih ke kayak kemarin kan jualan juga itu tuh sampingan dari pas kita kuliah masih kami kuliah. Jadi nyambi ya. Nyambi cek. Ya. Jadi jangan yang waktu terbuang. Tidak fokus yo. Jangan yang terbuang waktu nih, pacak jadi duit. Nah, itu. Ya, time is money. Hobi memasak, hobi berjajan, biar duit jajan tidak bekelong, ya lah caranya berbuatan jual pula. Nah, cek itu. Jadi itu biasanya dulu dijual di kawan-kawan kampus. Iya, kawan-kawan kampus dari marketplace juga kayak itu di posting-posting. Macam-macam cek, dari yang manis, yang asem, yang anget, ada gak lo? Ada gak? Itu karena hobi masak belajar dewe atau cak mana waktu dulu? Kalau hobi masak ini muncul dewe cek, oleh sebab hobi jajan tadi ya. Jadi kapan kita berjajan, jadi kita cecep rasa. Tutorial. Iya, kadang kan nyari resep cek. Oh, nyari resep. Nyari resep. Kadang kita pikir ke juga pas kita makan kita cek ini rasanya apa ya, dari apa ya. Itu kan otomatis kalau kita hobi tadi tuh terpikir dewe. Dan tahu dewe akhirnya ini terbuat dari ini kurang lebih seperti kurang lebih itu ya. Oke. Nah, kembali kepada di 2023 awal ya, Juni ya. Juni Juni 2023 itu sudah mulai merintis yang namanya usaha di buah di tertarik. Kenapa akhirnya jadi berbelok ke buah dari makanan? Kalau pengen jual strawberry itu sebab peminat strawberry di Palembang kemarin pada tahun 2023 pertengahan itu lagi tinggi cek. Kita lagi musim-musim jajanan. Bisa tahu itu tinggi dari mana? Nah, banyak bermunculan yang namanya berjajan tuh yang viral-viral. Pecah es kulkul, buah beku yang dicelup coklat, es kulkul, terus sando sandwich. Nah, kalau salad buah kan lah banyak memang sebelumnya, tapi pas tahun itu tuh lagi fokusnya itu ke situ, jajanan budak-budak tuh lagi rame nih. Jadi berjualah strawberry, idelah nyari di Bandung. Alhamdulillah dapat yang amanah. Dikirim kelas satu styrofoam itu 10 kilo. Itu pertama kali masuk Palembang, masuk ke aku ya sebelumnya. Tapi sebelumnya Lado juga yang penjual-jual yang lain. Nah itu kan ketika pertama kali merintis usaha untuk yang namanya buah itu dari strawberry ya itu kan mendapatkan pasokan buahnya itu bukan dari kota Palembang. Artinya dari luar kota. Ini kan sangat riskan. Iya betul. Jadi gitu tuh, aduh, memang ada resiko galo. Nggak kati resiko, pasti ada resiko galo. Nah, ketika pertama kali misalnya ini kok bisa tahu, bisa ada yang langsung akhirnya mau menjadi pemasok ya itu. Pertama kali ini kalau dipikir ke pemasok itu yang langsung ngirim itu tidak. Ada lika-likunya, sepak terjang juga Cak lagu ya? Lika-liku. Hidupku liku-liku jadinya. Ada lika-likunya yang namanya ditipu sama supplier. Ayolah pernah itu tuh. Awal-awal cek itu. Itulah pertama kali. Balik kemana supplier? Kita tahu cek apa ya kita kadang. Nah kita ada kemudian tahu dia. Palembang. Terus lanjut. 2 kali lah dapat supplier yang tidak mana, tapi yang terjadi yang duit sampai transfer itu baru sekali. Oke, yang lanjutnya yang kedua agak rasa ragu diorong ke. Nah, alhamdulillahnya yang ketiga ini dapat supplier pertama yang amanah. Dia malah percaya teh nggak apa-apa kirim dulu nih ke Palembang, nanti kalau bisnya udah sampai di Palembang baru teteh transfer. Nah, itu pertama kali nih beliau yang pertama kali ngirim ke Palembang. Oh, itu ya. Dan itu menjadi supplier tetap sampai dengan sekarang. Kalau untuk sampai sekarang strawberry ini pasang surut cek. Hujan dia udah pacak. Jadi untuk sekarang aku memang stop strawberry dulu. Kenapa tidak ada maksudnya itu jaringan yang ada di dalam kota Palembang sendiri kalau misalnya memang strawberry itu? Kalau strawberry itu rata-rata dari Palembang, seller lain pasti dari Bandung.
Pasti dari Bandung. Pasti dari Ciwidey sebab artinya udah kate dari Palembang nih yang memang nanam khusus untuk ndak kate strawberry. Cek. Palembang panas, dah hidup dia. Udah hidup Iya, dia. udah Ya. hidup. Misalnya daerah dari Pagar Alam kan masih Sumatera Dari Selatan kan. Pagar Alam ada, dari Sumatera juga, Cak, di Padang juga ada sebab kalau daerah sana dia agak sedikit mahal. Beda Ketimbang Cek. di Bandung ya. Untuk rasa juga memang enak lah yang di Padang ya. Sebenarnya rasa aku pernah nyicip dia rasa dominan manis. Tapi harganya tinggi, Cek. Kita udah pacak jual harga murah di sini. Namanya Palembang nak murah, Cek. Iya, Yang bagus pula. Iya. Tapi kalau dari Bandung tuh rasanya cak mana? Untuk buah Kalau strawberry? dari Bandung itu dia kirimnya per grade. Jadi Per grade. ada yang mini, yang grade C, ada yang B, ada yang AB, ada yang paling jumbo A. Itu. Nah, kalau nak dapat rasa yang manis, tapi bukannya full manis ya, Cek. Iya. Dominan manis itu di grade yang jumbo. Makin besar dia rasanya makin segar. Makin Tuh. besar makin segar. Kenapa dia bisa kok yang di Padang itu jauh lebih manis ketimbang yang di Bandung ataupun mungkin di Pagar Alam seperti itu? Kalau menurut aku, Cek, kalau nyingok di lapangannya ya, mungkin kalau di Padang itu lebih manis sebab dia tanamnya itu masih kayak belum terlalu banyak. Jadi mereka tuh fokus untuk memupuk atau sejenisnya kan, untuk biar buah tuh kualitasnya tinggi. Nah, tapi kalau di Bandung itu sebab mereka itu sudah mulai hektaran itu, mungkin perhatian khusus ke tanaman itu kurang. Menurut aku ya, pandangan aku di lapangan, Cek, itu. Buah-buah juga banyak yang rusak kalau misalnya dari Bandung itu tuh, sebab mereka kurang perhatian. Nah, itu salah satu. Bukan tanahnya yang lebih subur atau seperti apa? Kalau soal tanah aku kurang paham ya, Cek, Iya, tapi iya. kalau dilihat dari cara penanaman dan juga cara perhatian mereka ke tanaman itu lebih bagus yang di Padang. Aku pernah lihat sekali soalnya, Cek, itu. Oh, yang Ya langsung memang kesana pengen ya? yang jingok kan ya. Cara kejing- mereka ini ya. Oke. Jadi akhirnya kembali kepada siapa reseller ya? Bukan reseller, siapa? Supplier. Supplier supplier. yang bisa dipercaya ini itu adalah untuk yang pertama kali sama-sama beliau Cak, itu. Jadi Iya. sebelumnya pernah tebudi. Pernah, Cek. Hampir 2 kali terbudi, yang sekali terlanjur transfer, yang sekali nih alhamdulillah dak. Jadi yang terlanjur tertransfer tuh sama sekali tidak bisa dikontak lagi. Tidak bisa, Cek. Oh, pecak meyakinkan yang itu nah ya, dia tuh pertama kali transfer apa nawari barang, ini contohnya teh, ini segala macam. Oke, By phone kirim. ya? Oh iya, by phone dia pakai kirim video di WhatsApp kan. Percaya tadi, Cek, lah gambar foto video laril kan dia bersuara pula. Kita sudah oke transfer. Pas pengiriman itu jam 11 kalau dari Bandung. Jam 1 sudah ada kata kabar. Nomor kita di bloknya. Oh, oke. Lenyap Tapi udah. saat itu ketika pertama kali ini saat pertama kali apa tuh tebudi lah ibarat, atau saat pertama kali itu tuh tebudi itu besar. Tidak juga. Ya kalau besar, Cek, kalau untuk berarti saya, tapi untuk sekarang menurut aku tuh tidak pula yang terlalu besarnya, Cek. Nominalnya masih di bawah 500.000. Masih di bawah Masih 500 di ya, bawah tapi 500 lumayan ribu. juga menyakitkan Iya, juga karena gitu kan. tergantung kita tadi minim kan budget kita, ya sakit juga masih, Cek. Tapi untunglah dengan supplier yang bisa dipercaya ini ketika barang sampai baru transfer, Baru gitu transfer. kan, Turun dan mobil kita transfer gitu. dan dengan budget awalnya modal pertama yang 1 juta itu ya. Iya, 1 juta tuh yang 1 diputar juta, ke. 1 juta itu yang diputar ke. Oke, sekarang kita beralih kepada buah yang sekarang gitu kan, dari strawberry akhirnya beralih kepada buah-buahan dulu ya. Iya, macam-macam buah. Macam-macam buah ya. Itu kenapa beralihnya ke situ? Sebab kan awal jual strawberry, jadi uang tuh bertanya. Iya. Kan kalau Palembang ini kita kirimnya via kurir. Kadang untuk galaknya ke di hati. Yang ngado, lado ini Ditanya cacanya lain. ndak kati. Nah, iya nih Ance. Jadi tanya Karena enggak cek galak pogi di rumah misalnya cek galak masak. Masak ini sudah ini lengkap kita masak apa jadi. Ditanya oleh anak tuh, Bun, ado ini ndak Bun? Masak ini ndak Bun? Padahal apa yang dimasak, apa yang ditanya, Cek? Iya. Nah, naik daga dak gitu. Kita lah masak dah. Nah, masak kan itu kan kira-kira. Bener Nah, juga. kalau kurang lebih cek itu juga mungkin kan, jual Dia buah. apa yang kita readyin, ditanya, Mbak, ngap dak adu anggur. Sebab kita kirim tadi ujiku via kurir, jadi mereka tuh biar sekalian ongkir. Iya, Jangan nak rugi dikirim ke strawberry bay kan, baca tuh. Yalah mulai ngeredi ke yang lain macam-macam, tapi tahap dikit-dikit, Cek. Dari dikit-dikit. Nah, pertamu-tamunya itu dikit-dikitnya seperti apa? Misalnya sekilo-sekilo Anggur ya? tidak, anggur sekat, cuma satu Sekat. pes itu yo. Satu pes itu kelengkeng, satu pes. Apel sedus, pir sedus, Cek, itu awalnya. Itu mungkin jauh lebih besar dong modalnya daripada yang Iya, tapi strawberry kemarin. alhamdulillahnya, Cek, mungkin hikmah tadi kan dari ditipu itu duit 1 juta tadi bekelong, dapat supplier lemak, jadi lancar berjalan itu modalnya bertambah terus. Jadi bisa berkali lipat-lipat dari situ.
Jadi modal itulah yang diputar-putar. Sampai detik ini aku udah nambah modal sama sekali. Tidak nambah modal Dari sama 1 juta sekali. itulah. Ini kenapa menjadi pilihannya itu kok buah Cak itu? Nah maksud Cak Gaya maksudnya apa ya? Kan kalau buah itu kan artinya bisa bekerja dengan sendiri ya kan. Iya. Kalau sementara kalau misalnya yang lain misalnya makanan atau apa kan kita bisa membutuhkan ini tenaga lain. Iya, nak diolah lagi. Nah ya. diolah lagi itu benar. Kenapa ini apa mungkin ngambil lebih simpel Iya, gitu Cak Mano? sebenarnya lebih ke santainya Cak. Jadi barang tuh kita capek semalam belanja, besok tinggal jual. Kalau Cak sebelumnya kita jual jajanan tadi, belum waktu kita nak masak. Kok lagi yang paling sungkan Cek, nyuci piring. Cek, lesunian Cek nak mencuci piring tuh. Ngapalah banyak kesamuan gitu ya. Nyuci lancar Cek, lipat baju saro. Itulah udah tahu ngapo. Nyuci piring tuh alang kesungkan Cek. Masaknya lah semangatnya kan. Karena aku rewang dengan ibu kan. Ibu yang rewangi masak. Baju ibu kalau ngomong macam ni, Indri masak apa be Paca? Cuma sih kok nyuci piring diuntal ke juga loh. Taruh yang di belakang wae juga urusan ibu be nyuci piring. Pokoknya taunya masak be kan. Buatan Paca nyuci piring malas. Oke, jadi kembali kepada buah-buah. Jadi artinya setelah dari perjalanan dengan strawberry tadi, akhirnya kembali kepada beragam buah-buahan. Dari skrat-skrat yang udah pakai kerat-kerat segala macam ya. Oke. Nah, terus akhirnya menjadi buah-buah yang Cak ini nih yang menjadi ini apa yang menjadi inovasinya kok akhirnya kepikiran buat parcel ya itu nah. Mini parcel ya. Iya, mini parcel ya itu kan. Kalau ini kan bacaan untuk orang sakit kan? Paca Cek, untuk orang sakit orang sehat Paca. Tidak pakai kantong aso ini harus kan kalau misalnya beli. Iya, tetap pakai kantong ya, tidak kado digedeng-gedeng Cek ini ya. Cuma maksud aku lebih simpelnya itu, lebih rapi. Iya. Nah maksudnya kan ada kalau kita misalnya biasanya galak besok nih ke rumah sakit misalnya itu kan simpel bawa lah kantong aso sekilo misalnya apel, sekilo anggur misalnya itu tuh. Itulah yang buat alasannya ngapa aku sedikit naik berinovasi ke CN ini sebab apa CM berjalannya waktu kita jualan tuh kita tahu karakter customer pembeli. Benar. Mereka pengen besok kawan nih gitu dengan budget minim. Tidak mungkin Cek dia nak beli apel sebiji, pir sebiji, anggur sesangkai nak dia taruh kantong asoy. Nah, dengan Cek itu aku tuh sedikit inovasi ke sini, aku buat dia parcel. Apel sebiji, pir sebiji, anggur kelengkeng segala macam aku wrap. Jadi dia lebih cantik. Dengan budget mereka yang minim dia bisa bawa buah tangan yang cantik tadi. Tuh, jadi kan kesannya lebih wah ya. Iya Cek, benar. Aku jujuran kalau di wrap Cek ini kesannya di wah. Coba kalau buah ini kita masuk di kantong asai, kelihatannya B aja. Benar kan? Betul. B aja. Cuman kalau dia sudah di plastikkel, sudah diinjek pita, nah dia lebih cantik. Gitu. Lebih cantik, lebih menarik. Lebih menarik. Ya. Jadi baru berjalan 2 bulan. Iya, kalau untuk parcel 2 bulan ini baru kita merintisnya. Nah ini kalau misalnya parcel ini 2 bulan ini selama 2 bulan ini perjalanan jualan parcel dengan jual buah yang tanpa di parcel itu lebih menjanjikan mana? Kalau keuntungan menjanjikan parcel. Iya sebenarnya. Tapi karena juga tidak seluruh wong tiap hari beli parcel, buah kiloan juga tetap lancar Cek. Di mana berdagang sekarang? Di rumah Cek, kebun bunga. Di kebun bunga. Jadi depan rumah tuh memang dibangun ke bapak. Cak Los. Iya Cak Los itu dibuat rolling door untuk jualan di situ. Tapi kalau misalnya untuk promosinya dia dagang aku kan rumah tuh dalam lorong. Rumah dalam lorong. Bukan pinggir jalan. Jadi promosi itu lewat sosial media. Ya kan karena masalahnya kalau misalnya dia di pinggir jalan kan mungkin langsung terjinggok langsung di Iya benar. Ya kalau lorong kan otomatis kan harus perlu publikasi dan ini kan artinya seperti itu kan. Oke. Nah, perjalanan ini tadi ya itu kan. Ini ada di rate berapa harganya? Untuk parcel ini kalau sebenarnya itu mulai dari harga 50.000 Cek. Dari 50.000 awalnya tuh. Tapi berhubung kita sudah Cak caranya biar pajak lebih di bawah itu, jadi mulai dari harga 30.000. Dari mulai harga 30.000. Seperti apa contohnya? Nah, yang kayak di styrofoam ini dia harganya mulai dari 30.000. Ada pir. Ada pir tetap dapat pir, apel, anggur, salak, pisang dapat. Anggur, salak, pisang. Oke. Dapat. Walaupun dia dikit-dikit tapi dia lengkap Cak itu Cak. Jadi ada cicip tuh kamu nak makan yang mana Cak itu ya ini 30. Tidak rugi kah? Kalau menurut aku tidak Cak. Sebab apa? Kita kalau berjualan boleh dengan ya, tidak kemungkinan lanjut kan? Iya, benar. Jadi kalau itu sudah dihitung-hitung, aku pakai timbangan nih, ditimbang. Buah pir ini modalnya sekian ditambah ini. Jadi kalau misalnya 30.000 tuh memang sesuai budgetnya 30.000 segitu. Ya
ya kan, karena misalnya kan misalnya pir misalnya sekilo sekian misalnya itu kan, terus ini apel ini sekian itu kan gitu nih ya, maksudnya kayak apa tidak ada rugi itu kan dengan kalkulasi untuk ininya kan. Artinya memang benar-benar diperhitungkan. Benar, sebab itu juga selain dari kita memang buah itu lagi kita hitungkan juga kan, kita jual buah sebelumnya Cek. Maksud aku tuh kita memang jual buah, jadi tidak beli di luar. Jadi kita hitung itu harga per dus kita beli berapa modal per biji itu kan terhitung. Artinya ketika kita membeli barang itu secara besar-besaran, supplier kan pasti ada perhitungan yang jauh lebih murah itu ya. Jadi dan itu yang bisa menjadi keuntungan ketika kita dibuat di parcel. Iya betul. Pintar juga Cek ini ya. Acak Cek. Oke, kakek bakal kita lanjut lagi, kita bakal berkelakar lagi, bakal bercerita lagi. Dodolur diatur baik kakek kalau nak bertanya langsung ya. Mana tahu dari dodolur yang kepengen beralih usaha tapi jangan pernah berpikir bahwa kalau seandainya pun ada uang lain yang pengen merintis usaha itu sebagai saingan ya karena rezeki kan sudah Allah atur masing-masing, tidak mungkin tertukar kan. Yang pasti berbaik sangka saja, berusaha semaksimal mungkin karena rezeki tidak akan pernah tertukar. Iya. Lagi pakamnya Cek Gaya ya. Payolah kalau Cek itu kakek kita bakal terima penelpon dan juga kakek kita bakal lanjutkan lagi perbincangan kita yang seru tentang bingkisan sehat ramah di kantong ya. Karena kalau yang ramah-ramah di kantong ini yang dicari biasanya. Iya. Kalau itu kita dengarkan dulu ada lagu pilihan berikut ini, ada Vian Bintang dan Selina dengan lagunya Pesona Palembang.
di sekolah. Kenapa harus malu? Toh aku tidak mencuri. Bukan begitu. Anak seumuran kita kan gak usah lah pusing-pusing cari uang. Toh hidup kita juga ditanggung orang tua. Ana, kamu mungkin merasa bahwa pekerjaanku berjualan kue-kue sebagai pedagang kecil UMKM rendah dalam pandanganmu. Tapi aku bangga karena di usiaku yang segini aku sudah mampu mencari uang sendiri, berusaha dengan usahaku sendiri. Dengan berdagang, aku mampu membantu sedikit perekonomian keluargaku. Jadi, kenapa aku harus malu? Dukungan penuh kita pada pelaku usaha kecil menengah wujud nyata, mewujudkan ekonomi negeri yang kuat dan berdikari. Oke, dulur 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Setelah tadi kita dengar Kevian Bintang dan Selina Salsabilai dengan lagunya Pesona Palembang ya. Di 351656 untuk dulur yang kepengen bertanya langsung dengan narasumber kami persilakan baik. Di line telepon 0711 35 1656 ya. Obrolan kita tentang bingkisan sehat ramah lingkungan ya. Dan juga ramah, bukan ramah lingkungan, ramah di kantong. Iya, ramah di kantong artinya apa? Artinya terjangkau harganya ya. Oke, nah kita kembali lagi kepada usaha yang Indri lakoni. Kalau yang namanya usaha tuh Indri ya, dari awal ketika kita merintis usaha pasti tidak mungkin lah ya simsalabim untuk bisa sampai seperti sekarang ini. Sekarang ini sudah banyakkah klien ataupun juga mungkin customer yang jadi langganan. Yang menjadi langganan Indri? Alhamdulillahnya sudah banyak, Cek. Sudah banyak. Karena kekuatan mulut dari mulut tadi kan, dari si A tadi customer ngasih tahu kawannya si B, kayak Cek itu lagi terus jadi berkembang banyak yang tahu. Alhamdulillahnya customer juga bukan dari lingkungan sekitar rumah bae, tapi juga sampai keluar kota. Reseller ada juga dari luar kota, Cek itu. Oh, ada reseller juga? Iya, banyak dari daerah, Cek, lebih banyaknya. Oh, jadi artinya Indri masuk ini melemparkan ngelempar. supplier? Sudah mulai berani untuk ngelempar barang, Cek, itu tuh dalam cakupan yang lumayan banyak kan. Itu sudah mulai kapan itu? Awal tahun ini sudah berjalan, Cek. Kemarin bulan 1 aku udah mulai jalan. Sudah mulai jalan. Oke. Nah, kan ketika kita merintis sebuah usaha itu kan tidak mudah ya. Tidak langsung kan simsalabim langsung jadi kan. Apa tantangannya? Tantangannya itu cak mana caranya untuk ngelola modal biar terus berputar dan tidak terpakai. Itu tantangan termasuk, Cak. Cak mana cara mengelola modal untuk tetap terus berputar modal tadi dan tidak terpakai. Iya, tidak terpakai secara pribadi, Cek, maksud aku tuh kan. Nah, ini kan menarik ini ya. Iya, karena kenapa? benar kan? Banyak yang roboh karena tidak bisa membedakan. Jadi kalau Indri triknya seperti apa? Kalau aku pribadi, Cek, lebih ke cara pembukuan. Jadi antara duit pribadi lain cerita ini cerita sarjana ekonomi ini. Jadi antara duit modal dengan duit pribadi itu terpisah, Cek. Duit modal dengan pribadi terpisah. Pribadi situ dimaksud ke tetap ada penghasilan dari setiap bulannya yang aku ambil, kadang 2 minggu, kadang seminggu, tergantung buntunya kapan, Cek. Nah, tapi itu aku ambil sesuai dengan penghasilan, dengan berapa pendapatan kita yang bersih kan. Itu termasuk duit pribadi aku pisah. Dari segi rekening ataupun dompetnya lah istilahnya, Cek, itu aku pisah biar tidak tercampur.
Nah ini kan untuk bisa kan ketika kita merintis dengan modal 1 juta nih, atau bursa 1 juta, oke nih modal kita ini untuk tahu kita itu akhirnya itu menjadi sebuah keuntungan tuh dari mana? Indri bisa tahu? Kita kan tahu modal tuh per kilonya berapa, Cek. Semisal nih kayak modal dari apel misalnya, itu 25.000 1 kilo. 1 kilo. Nah, itu dari supplier ya? Iya dari supplier, dari gudang langsung itu per 1 kilo 25 misalnya. Kita jual harganya 30.000. Kita tahu tuh range keuntungan kita di 5.000 per kilo. Nah, setiap transaksi itu kan kita ada catatan buku nota. Jadi per hari per tanggal itu setiap malam direkap, dihitung duitnya. Kita tahu nih modalnya sekian, yang laku sekian, keuntungan kita pisah. Nah itu, jadi kita tahu. Yang lebihnya itu itulah keuntungan. Dan yang ini adalah modal. Tapi kalau untuk keuntungannya tidak tiap hari kita ambil, Cek. Jadi biar kalau dia dulu berputar, biarlah dia nyari duit lagi. Kalau pas 2 minggu kita perlu duit ya kita ambil. Tapi kalau misalnya belum 1 bulan baru diambil. Jadi kita tetap dapat gaji lah dari usaha kita dewek itu. Dari itu per bulan artinya hitungan ininya ya atau memang per butuhnya aja. Iya, per butuhnya. Jadi artinya dibalik lagi ke modal lagi. Iya, balik ke modal lagi seperti itu ininya ya. Oh, itu yang menjadi tantangan artinya kalau kita sebuah usaha itu kalau perincian keuangannya tidak detail. Iya, tidak detail, tidak sistematis ya otomatis duit modal percaya tidak percaya terpakai. Pasti terpakai itu benar. Kayak kita begini, duit modal yang kita bawa pasti terpakai, Cek. Benar kan? Makanya dia kali dengan cara setiap transaksi apapun penjualan dan pembelian kita beli barang atau kita jual itu pakai dari transaksi rekening modal. Kita pisah dewek. Jadi untuk pribadi kita pisah. Itu, Cek. Jadi lebih kan ini kan kalau lah kalau misalnya nambungnya untuk jual buah itu bisa kalkulasinya lebih enak nih. Misalnya lebih enak nih maksudnya dalam arti kata per kilo buah misalnya apel kita dari supplier dikasih 25.000 per kilo ya itu kan kita jual jadi 30 dengan 5.000 nih, belum lagi pir atau segala macam. Nah ini kan sekarang kalau misalnya seandainya nih untuk misalnya makanan nih ini kan cekanya cuma ini kata mungkin untuk menjadi pembelajaran bagi usaha-usaha lainnya ya itu kan misalnya makanan nih nasi bungkus lah misalnya seperti itu kan dengan lauk yang sekian kan di situ nasinya, lauk, sayurnya segala macam itu kan di situ kalau ininya. Nah, itu penghitungan dia untuk modal apa ya? Modal bersih sama keuntungannya itu seperti apa itu? Kalau dari segi makanan, Cek, kita kan enggak pacak ngitung per item. Betul. Nah, benar kan? Kali ini kan per item. Iya, per item kita nak pisang sekian. Tapi kalau misalnya kita hitung dari segi makanan, itu kita buat awal itu kan pasti kita tahu modal kita pakai belanja ke pasar nih berapa nih. Kita bawa sekitar 200 misalnya. 200, oke. Terpakailah 150 itu modalnya. Nah, itu kan makanan pasti jadinya berapa pieces lah sejenis itu kan kita tahu berapa bungkus Cak Uji kita tadi. Misalnya jadinya sekitar 10 bungkus, kita lah tahu modal itu berapa. Harga jual kita berapa itu lah ketahuan. Nah, tapi kalau misalnya Cak nasi bungkus tadi, itu kan dia dihitungnya itu kayak sayurnya ini butuh modal berapa nih gitu. Nah, terhitung kan Cak itu tuh kalau ibu-ibu nih pasti tahu Cek cara menghitung itu tuh duit sekian, santan sekian segala macam itu pasti dihitungnya. Itu dapat Cek. Kalau memang dia jualannya tuh per lah sudah pacak di packing ya. Tapi kalau misalnya Cak rumah makan itu tuh kan mereka asak cedok ya, Beh. Iya kan benar kan asak cedok ya, Beh. Mungkin mereka itu perhitungan per global, Cek, keseluruhan. Ya, kalau menurut aku Cek itu Cek berdasarkan apa yang aku jingok dan juga apa yang menurut aku pelajari, mereka hitungan global. Jadi global sayur itu dia beli berapa, ini berapa jadi kan. Jadi hitungan dia ini. Bahas sayur lagi inget jualan sayur masak pernah, Cek? Jualan sayur masak pernah juga. Pernah. Jadi Cak tahu iya, tadi. itu jualan itu kan karena maksud Cek ini kan kalau buah Cek ini jelas detail. Iya, kita tahu. Kan, untuk yang kalau yang apa yang agak Cek itu kadang kalau mikir juga tuh tukang apa jual-jual nasi bungkus kan. Nah ini hari kan ada nasi bungkus yang 10.000, ya 12.000 gitu kan. Apa untungkah mereka? Ada kan rasa seperti itu kan. Terpikir ya. Beras berapa sekarang kan. Terus misalnya lauknya lah berapa itu kan. Terus ada santannya lah, ada sayurnya lah itu kan. Ada sambalnya aja lengkap ya. Itu kan lengkap nah kan. Belum lagi bungkus-bungkusnya segala macam seperti itu kan. Apakah mereka untung atau tidak? Tapi benar balik lagi kata Indri tadi kalau tidak untung tak mungkin Cek dia terus berjalan walaupun tipis. Iya benar. Mungkin mereka perhitungannya main quantity Cek.
Quantity. Jadi biar untung si kok tadi 2.000 rupiah, cuman kalau sehari laku 50 bungkus lah berapa Cek? Nah itu mungkin macam-macam karakteristik dari penjual itu macam-macam Cek. Ada yang dia ngambil untung besar, yang penting untungnya besar dulu nih. Besar dulu. Ada yang ngambil untung dikit, yang penting kuantiti yang keluar banyak. Oke. Nah itu. Nah ini kembali kepada usahanya Indri Dewe tentang bingkisan sehat ramah lingkungan Cek. Kenapa mengambil tema ini, bahasan ini? Oh temanya. Yo, tema ini yang aku Indri milih tema ini. Parcel ini kan termasuk kategori buah tangan Cek, Buah bingkisan. tangan. Ramah di kantong, sesuai dengan budget kita. Men pacak Palembang nih, nak yang bagus, banyak. Murah. Nah ujungnya nak murah. Lama. Pokoknya murah, itulah temanya. Saat ditanya pengen temanya apa nih yang diangkat, ya aku terpikir untuk bingkisan sehat ramah di kantong. Jadi dari kalangan bawah menengah ke atas itu bisa galau untuk bawa bingkisan ke keluarga, ke kawan atau sebagainya. Jadi artinya Bri, misalnya Cik Gaya kepengen ke rumah sakit nih, pengen masuk kawan dan Cik nih, Cik Gaya pengen bawa buah. Nominal Cik Gaya 50.000 misalnya seperti itu. Itu Indri akan kalkulasikan buah-buah apa baik seperti itu. Iya, kan ada yang tentu ada yang minta 50.000, ada yang minta 70.000. Kita sesuai ke budget Cek. Jadi budget mereka ada 50.000 kita buat. Itu kan ditimbang. Dia kalinya Pak Cek ini Cek. Pir ini ada macam-macam jenis ya. Iya. Ada pir senturi, madu, yakli. Nah, kalau budgetnya minim, kita pakai pir manis atau yakli. Nah, itu lebih murah Cek. Jadi pacak agak banyak dikit, ngenjeknya yang besar kan. Nah, dihitung Cek kaki kita tuh apelnya berapa modal dihitung. Jadi dihitung per item dulu. Jadi pas budget 50 baru kita wrap itu. Sebelum itu juga kalau uang custom atau request isi, aku foto dulu sebelumnya. Aku tanya nih sama customernya, Cek Gaya ini buahnya nih, ada yang nak ditambahi dak? Apa ada yang nak direvisi dak? Nah itu penting Cek, karena kepuasan pelanggan kan. Iya. Jadi artinya tetap ditanyakan kepuasan pelanggan. Tidak kita asa-asa 50 nih langsung packing ida. Kecuali kalau misalnya Cak budget minim 35 itu nyesuaikan nian Cek 35, 30. Kita yang buat dewe. Tergantung harga hari ini kan Cek itu kan. Jadi kalau misalnya pun ada kenaikan harga maka perhitungannya beda lagi. Iya, paling kalau misalnya apel yang tadi tuh siko itu beratnya 1/4, kalau harga naik agak dikurangi, cari yang agak kecil. Nah, gitu. Jadi ini harga berapa Be yang ada di meja? 30, 35, 45, 70. 30, 35, 35, 45, 70. 70. Itu yang hampir mendekati 50 ya. Artinya packagingnya pun beda ya? Iya, nah ciri khas. Ciri khas. Kalau 35 mungkin pakai styrofoam. Yang 30 ya? 30. Styrofoam ya. Yang ini 35 lah udah mulai pakai plastik seperti itu ya ininya ya. Terus juga Cek, parcel ini kan banyak yang pakai rotan. Bener kan? Tapi parcel dari nak jajan ini pakainya plastik. Kenapa? Ya karena untuk meminimalisir budgetnya tadi. Kalau rotan agak lebih pricey Cek. Ya, 15.000 keranjangnya Bay. Nah isinya berapa lagi kan? Tapi kalau plastik ini ada yang harganya 2.000, ada yang harganya 1.500, ada yang harganya 3.000 gitu. Dan juga bisa dipakai berulang-ulang jangka panjang. Betul. Gitu. Jadi artinya ketika misalnya beli itu seperti itu, ya teka-teka wadahnya kan? Iya, teka-teka wadahnya. Iya, teka-teka wadahnya kan. Benar. Jadi bukan kongkon nanti sudah ini. Balik iya. Tidak Cak itu. Jadi teka wadahnya dia terbeli. Kecak cirugina gitu. Iya kan. Cek kaget kalau sudah balik iya wadahnya. Tidak Cek lah teka wadah dia. Kalau Cek Gaya mau apa beli buah lagi jangan lupa bawa lagi yang. Iya. Teka plastik balik ke Cek dipakai. Dia lah sudah teka wadah lah dapat itunya. Jadi pacak diulang-ulang dipakai. Mana tahu di rumah sakit ada perlu nak makan nasi bungkus kati alas lado. Iya, pacak Cek. Nyetingnya kan. Benar. Oke, nah kembali lagi kepada buah-buahan ini tadi Cek. Kan ini kan di setting parcelnya. Ini kan karena Indri baru 2 bulan. Iya, baru 2 bulan kurang lebih. Ini biasanya yang raminya tuh di kapan nih? Momen-momen yang kayak malam minggu. Malam minggu rame Cek. Kalau parcel nih. Ada nak ngapel, nak gawan untuk camer. Tapi serius, yang beli parcel malam minggu rata-rata cowok. Rata-rata. Muda-muda, customer nih macam-macam. Ada yang muda-muda ya. Ada yang bapak-bapak nganjuk bininya. Nah, habis gajian jiku kan. Nah, sayang bini. Iya, sayang bini. Nah, kalau malam minggu itu deras juga Cek lumayan kan. Nah, terus bomnya itu hari ini. Hari ini hari guru Cek. Oke. Jadi artinya kalau ketika ada momen-momen tertentu itu menjadi hal yang rame ya. Iya, termasuk
agak ngebom ya, banyak cek tuh nah. Semalam itu sampai 3:30 buat. parcel. Iya, karena Berapa- memang berapa dari pesanan? parcel yang 30.000 ada 25. Mm-mm. Parcel yang 35.000 yang cek ini ada sekitar lebih 10-an. Pokoknya banyak cek, aku tak hitung. Jam 11 malam ada yang ngedor pintu. Karena kita promosi juga di marketplace kan, mereka lah ngechat dulu nih, Mbak, anak aku nih berangkatnya subuh jam 6, takut ganggu. Bisa gak kalau malamnya aku mbak? Nah laju, aku belum tidur gitu kan. Jam 11 ada orang 3 yang datang, macam-macam dari, ada yang sekitar kebun bunga juga, ada yang dari Talang Jambe, datang tuh beli. Tapi sudah aku wrap kan, sudah aku buat, tinggal dibawa baik. Sampai jam 11 malam semalam datang. Malam yang Iya. untuk yang datang ya. Heeh. Nah, terus yang selebihnya itu adalah yang datang Iya, pas ada yang pagi tadi. pagi Ada kan, yang ya. untuk agak siang, ada anaknya masuk siang kan. Aku tinggal di rumah, parcelnya ada ibu kan. Gitu. Oh, ini. Jadi artinya pas di hari guru ini kan banyak anak-anak yang mungkin Iya, untuk bingkisan bingkisan guru. guru ini ya. Nah, ini kalau lebaran belum ya? Kalau lebaran belum, Cek. Belum Iya, tercicip. Karena bakal ini kan. Pasti yakin enggak bahwa lebaran kayak bakal boom juga? Kalau aku sih meyakinkan, Cek. Heeh. Karena dari oke lah lebaran ini kita masih berapa bulan ke depan ya. Iya. Tapi kalau untuk Natal, bentar lagi nih. Nah, iya bentar lagi juga. Yang betul. momennya bentar lagi Natal, ini sudah masuk 8 parcel versi besar. Berapa parcel? Mereka minta budget kurang lebih 200. Yang 200. Nah, tapi packaging 200.000 itu aku pakai yang lebih besar lagi, Cek, gitu nah. Kayak tampah tapi bukan tampah ya. Iya. Kayak buatnya agak bulat, Cek, itu. Itu budget 200 150. Mereka minta di tanggal awal-awal tanggal 20-an. Tanggal 20. Bukan pas Natalnya nih ya, dia tanggal 20 mereka sudah minta untuk dikirim. Pesanan untuk kerat-keratan nih, Iya. apa pes kayak itu banyak juga di Natal. Customer juga banyak dari kalangan bukan wong kita bae, wong apa agama kita, tapi juga dari agama lain. Oke, kita kembalikan kepada oke, ini kan sudah nih, dia udah banyak pesanan nih. Kan tadi juga sebagai supplier. Ini berjalan juga. Iya. Banyak sudah customer untuk plus supplier. Alhamdulillah banyak dari luar kota juga banyak. Maksudnya yang reseller ke ini kan. ke Luar yang kota beli, banyak, kan? Cek. Luar kota. Nah, untuk bisa Indri sendiri untuk bisa memenuhi pasokan. Pasokan dalam arti kata pasokan buah untuk supplier ini. Iya. Itu dari mana? Tempat ngambil tetap sama, Cek. Kita ngambil di gudang galau. Tapi untuk supplier itu aku Gudangnya masih di sini, Wong sini. masih Palembang nih lah, pasar induk tuh lah. Di pasar Indo tuh. Tidak susah-susah kita belanja buah pasti pasar induk tuh lah. Pasar Indo. Selain pasar induk juga ada gudang-gudang yang lain kan, part rumah juga ada gudang agen besar. Tapi kalau nak yang murah, kunjuk tahu tuh pasar induk tuh lah. Iya. Oke. Nah, dari pasar induk baru suppliernya untuk ke Daerah itu biasanya aku hamin 1 lah. Kalau misalnya malam ini belanja nih, tadi pagi aku sudah sounding duluan. Kalau ada yang nak titipan guys langsung berekap kayak itu. Nah, apa mangga sepeti, apa anggur sedus, apa anggur pir sedus itu mereka lah rekap. Jadi aku ke pasar, aku belanja untuk supplier, untuk nge-supply, ada juga untuk aku ecer gitu. Oke, itu oke. Satu. Kalau untuk yang supplier, hitungannya seperti apa? Aku ambeknya tuh banyak, Cek. Jadi misalnya per dus aku cuma nambah 30.000. Oke, per Yo, dos ya. Tapi aku mintanya tuh tidak di tempo. Aku langsung barang kirim langsung bayar. Mengurangi Resiko. dibawa lari. Iya, Biasanya barang dikirim uji dia belum dijual. Kaget kalau dijual duit terpakai. pakai. Tidak dibayar. Nah, tidak sekali yang cek lah banyak. Banyak. Jadi artinya pas ketika barang kirim Langsung bayar. langsung bayar. Jadi pas ketika tapi barang itu artinya belum sampai ya itu kan. Belum. Sampai. Mereka juga awalnya tuh ragu, Cek. Sebab mereka juga pasti posisi ke di kita lah ya. Iya. Kenal tidak, bertemu belum. Tiba-tiba nak transfer duit berjuta agak cek mana kan. Tapi berhubung aku tuh kita perlu branding diri lah untuk mereka tuh yakin. Kita nge-review barang itu jangan cuman foto, tapi video beserta suara kita barang real yang ada di hari itu. Nah, mereka kan percaya, Cek. Alamat juga kita tidak nutup-nutupi alamat kita di sini, Cek itu kan. Kalau suatu waktu mereka nak ke lokasi boleh, Cek itu. Nah, jual buah online ini serba susah, Cek. Uji wong ndak pacak ke lokasi. Ada banyak yang jual online, ndak bisa mbak ke lokasi, kirim via kurir bay. Nah, tapi kalau aku tidak, nak kurir boleh, nak ojek online boleh, nak ke lokasi lebih boleh. Ndak ribet aku nak packing yo kan. Mereka pilihlah dewe, apa nak mereka mbek kan. Tuh. Jadi artinya tidak juga apa ya? Tidak juga itu laris atau tidak itu ditentukan oleh tempat atau itu tidak juga ya. Alhamdulillah rezeki itu Cak Uji cek tadi. Lah tertakar galo. Rata-rata benar. Nah, jadi sosial media itu sangat bermanfaat kan? Iya, bermanfaat dan Cek.
Tapi kalau untuk aku pribadi lebih aktif itu di WhatsApp. Nah, itulah. Kalau di Instagram sama di marketplace Facebook itu jarang aku cek. Karena kadang kalau banyak yang Iya, galak Mbak berapa lokasi mana, tapi ujung-ujungnya PHP. Nah, dak dikit yang mau cek itu tuh kan. Tapi kalau di WhatsApp, alhamdulillahnya karena aku memang ngerintisnya lah lama, customer di WA tuh lah nge-save WA kita tuh lah banyak. Penonton itu man sehari 24 jam ada nak tembus 500. Tembus 500. Yo, di WA we. Jadi kemarin ada ibu Tasmi ngomen, ini Indri tuh di buahnya di OC galau nih. Karena nge-review buah tuh kan dikit-dikit dia dipegang, kita nge-review. Nah, kita artinya memang nak rajin, Dri. Iya, cek nak banyak ngoceh. Itulah kadang kata uang nih, aku belum nak beli mbak, nunggu kamu ngoceh dulu. Ujung cek itu, kita ngirim foto nih, real. Dengan kita oceh lebih deres kita ngoceh cek. Buah kita pegang apel, kita review, mek tuh ya, baru masuk rekapan. Contohnya seperti apa misalnya review? Cek ini, cek ini. Contoh ya ini ya. Misalnya kita megang kelengkeng nih. Halo guys, ini kita ready lagi untuk kelengkeng Thailandnya ya. Untuk dagingnya dia tebal, bijinya tipis, rasanya dia manis. Nah, baru buka pes. Nah, buat teman-teman yang nak order langsung ke list ya, karena ready tidak banyak. Nah, cek itu cek. Diiming-iming ke kita. Itu di ini kan dibuat di status. Iya, di status WA. Oke, jadi seperti itu ininya. Jadi baru mereka. Iya, mereka kan meyakinkan kalau sekedar foto cek. Foto tuh pacak kita screen dari mana be. Tapi kalau nge-review apalagi kita uang tuh lah tahu suara kita. Lah apal itu nah situ. Ini trik-trik berdagang iya. yang harus dipelajari. Jangan malu untuk bersuara cek kalau aku saran ke uang dagang tuh. Kalau kita malu jangan kena uang nak tahu jualan kita bersuara lagi dah. Bener kan? Nah, sikok lagi cek ya pengen tahu lagi nih terkait dengan usaha yang Indri rintis dan juga jalani. Support dari wong tua seperti apa? Pokoknya kalau support wong tua tuh nomor 1 dan cek. Sebab karena mengingatkan Indri kan sebagai seorang sarjana, iya. Kok malahan memilih dagang. Kalau wong tua tuh support nomor 1 dan cek karena aku masih single. Kalau belanja tengah malam ke pasar induk bapak yang nganter. Pertama kali belanja ke induk itu aku pakai motor dan bapak. Jadi depan tuh kelengkeng, anggur, bermotor sampai lecet motor tuh kan ya. Bapak yang nganter. Kadang kalau bapak lagi begawe apa lagi di luar kota, ibu yang rewangi, ibu di belakang. Aku yang bawa motor kan. Tombok-tombok tapi itu tidak pacak bawa pil apel sebab dusnya besar. Nah, tapi berhubung alhamdulillah rezekinya ada, mobil bapak pacak dibeneri, belanjain dan bapak tiap malam. Tiap malam penghuni induk kami nih. Nah, belanja malam dan bapak. Nah, ibu juga itu. Soal support ngomong ke sarjana. Nah, banyak omongan tapi cek salut loh, sarjana dia buka lapangan pekerjaan. Iya cek, aku tuh kayak mana ya? Jangan menunggu baik. Iya. Kan, percaya tidak percaya, sarjana di Palembang ini sudah banyak. Betul. Bener cek. Nah, kalau menurut aku kita nunggu panggilan gawe, kita nak ngelamar gawe itu buang waktu. Selain itu juga kita apa ya cek? Cuma nunggu kabar. Nah, ngapa tidak kita manfaat ke kemampuan kita promosi, kemampuan kita berjualan itu kita buat untuk usaha. Modal usaha tuh tidak perlu besar. Ini lah cek. Punya duit 100.000, kalau kita punya kemampuan itu bisa jadi untuk usaha. Benar kan? Buat pempek tidak perlu modal banyak. Asal ada keinginan kita untuk usaha. Itulah kuncinya sih kok, ada keinginan cek. Omongan miring itu banyak cek soal sarjana jualan tuh. Cuma sekolah tinggi-tinggi jualan. Tapi aku jujur cek, aku bangga cek. Tapi kayak ujung-ujungnya bukan apa, uang yang ini tadi minjam dengan uang yang iya. Andre ada duit dah, aku belum gajian tanggal sekian. Nah, aku udah kata gaji. Nah, cak mana lah cek kira-kira. Kita dapat gaji olehnya kan? Ada rasa nak iya, Nah, sampai dengan sekarang Andri ini kan peluang kerja ya. Gitu kan, sudah adakah wong yang direkrut untuk bisa menjadi bagian dalam membantu pekerjaan ini? Kalau untuk fokusnya masih berdua sama ibu, tapi kadang ada kalanya perlu bantuan dari luar. Kayak misalnya cak momen-momen yang lagi banyak, itu kan perlu. Tapi kalau untuk kurir, alhamdulillah punya 2 cek yang bantu. Ya, tapi mereka itu bukannya tetap ya, mereka tetap dengan gawean mereka sehari-hari, mereka ojek online. Tapi kadang kalau aku calling kak ada paket sekian-sekian, antar bisa minta tolong enggak? Mereka datang untuk ngantar. Alhamdulillahnya itu cek, sebab dan itu menjadi ini juga kan, sebab bagi mereka kan. Kalau kita gawe ke dewek, enggak tergawe cek. Kita nak jualan di rumah, kita nak uang datang ke rumah dan kita ngirim ke kota Palembang, ibarat kata cek itu, tidak ke badan tidak terangkat lagi cek. Iya. Bener kan? Benar.
itu kalau untuk biaya kurirnya dewe itu dikalkulasikan dengan yang pembeli. Itu kalau ongkir dari pembeli. Ya? Kota Palembang kalau kurir ekspres itu 15.000. Oke. Maksimal itu 10 kilo. Jadi kalau 10 kilo masih 10.000. 15.000 sorry. 10.000 cek itu. Tapi kalau misalnya angkat peti cek itu ya 20.000. Nah kalau keluar kota cek tadi kalkulasinya cak mana itu? Ongkir pembeli yang tanggung. Oh, jadi kalau kita yang ambil untung tadi kan kata tadi untung bersih 30.000 tuh untung bersih misalnya itu kan. Kayak misalnya ngirim ke Sekayu nih, kayak reseller Sekayu. Mereka tuh punya bis atau travel langganan. Nah dari lokasi kita ke travel, misal travelnya tuh mangkali di mana, kita pakai ongkir tetap cek. Nah jadi pembeli double ongkir kan. Tapi kalau misalnya ada travel yang ambek ke lokasi, itu urusannya pembeli kita tinggal bayar dengan travel bay cek. Travel bay. Oh itu ininya seperti itu. Iya lanjut. Nah Indri Ida Tegaso. Ini sudah ada hampir di ujung ya, Udah terus aja. Kelak kita. Ya itulah tadi CEO-nya tadi kan. Benar. Kita sudah ada di penghujung kebersamaan untuk kesempatan di suasana siang hari ini dalam obrolan UMKM. Sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan harapan Indri? Pesannya mungkin untuk para pelaku usaha kecil yang baru berusaha untuk merintis, untuk bisa menjadi seperti Indri. Kemudian mungkin itu ini ya harapan Indri apa untuk usahanya Dewe? Kalau yang pertama harapan untuk usaha nak jajan, berharap untuk kedepannya itu lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dan lebih banyak dikenal wong. IG-nya ada? Ada, nak jajan _Palembang, PLG tadi. Nak jajan _Palembang. Iya, di situ juga ada nomor WA admin kalau nak pesan cek. Oke. Kalau harapan, kalau untuk saran atau masukan untuk UMKM yang lagi nak merintis, jatuh bangun itu biasa. Jatuh bangun tuh bakso. Cak lagunya ini Maggie Jet. Nah, jatuh bangun itu biasa. Kalau memang kita lagi di posisi merintis terus berjuang. Jangan nyerah. Nah, omongan kiri kanan tidak lemah, ya sudah terima be. Yang penting kita berusaha. Iya, yang penting kita berusaha cek. Yakin dengan diri kita dewek, kemampuan kita dewek sudah. Percaya be. Ada be rezekinya. Oke, ini dia. Ini adalah obrolan yang sangat inspiratif ya. Ini bisa uji kita tuh menambah spirit ya. Iya, semangat. Semangat untuk dodolur dalam merintis usaha ya. Jadi jangan pernah patah arang belum apalah sudah kalah dulu perang kan. Ada dulu yang sampai pikir kira-kira laku apa dong. Nah, benar. Modal lah sudah keluar kaget ternyata tidak boleh untung apa-apa kan ada seperti itu kan. Oke, kalau saya terima kasih Indri untuk kehadirannya di Studio Pro 4 RRI Palembang hari ini dalam obrolan UMKM dengan tema bingkisan sehat ramah di kantong. Semoga usahanya semakin lancar, semakin berkembang ya. Baru 2 bulan bila banyak pesanan order, alhamdulillah. Ya, dan terus berkembang ke depannya ya. Di penghujung kebersamaan pepatah bijak kata tak ada gading yang tak rata, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jika pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemana kegerangan obat hendak dicari ya. Kita akhiri baik dengan kebersamaan ini dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah pakai es batu. Asik. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ragam kearifan lokal yang membanggakan dan